Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amrana al-i'tisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. رضا الله ولشفاعة رسول الله ولكل نية الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini hari kedua bulan Ramadan, kita diberi anugerah nikmat yang luar biasa, iman, Islam, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah semua nikmat itu kita bisa bersilaturahmi dan ngaji bersama pagi hari ini. Wah, kalau dapat nggak punya nikmat itu berat ini ngaji jam segini. Ini tapi jurang tidur. Jangan lupa berdoa mau tidur Bapak Ibu sebelum ngaji, ini pengantar tidurnya sudah datang. Ya. Kalau ngaji sambil tidur sudah berdoa, wah mantap. Yang penting jangan ustadznya yang tidur ya Bapak Ibu ya. Betul. Iya Ustaz. Jangan lupa juga jauhkan dari teh dan kopi serta gorengan pagi hari ini. Takutnya lupa menikmati. Ustaz lucu. Baik, kita lanjutkan ngaji kita Nashaikhul Ibad. Sampai di mana Bu Maimunah ngaji kita? Bu Maimun. Ya Ustaz, kemarin kita sudah masuk bab 3 makalah ke-38 yang diriwayatkan dari Ka'ab al-Akhbar. Dia adalah seorang guru besar orang Yahudi. Pada zaman Umar bin Khattab, beliau mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Dia mengatakan bahwa benteng orang beriman dari golongan setan itu ada 3. Yang pertama, masjid. Di mana di masjid ini tempat orang berzikir dan rumahnya malaikat. Yang kedua, kita berzikir kepada Allah. Ya. Sampai di sana Ustadz 2? Oh, sampai di sana aja. Ya. Masuk yang ketiga lagi katanya 3. Nah, 3 benteng dari godaan setan itu yang disampaikan oleh Ka'ab al-Akhbar ini. Baik. Yang ketiganya lagi. Nah. Yang ketiganya lagi, mari kita lihat. Apakah ada yang ketiga? Kalau nggak ada, kita cari bersama-sama. Baik. Makalah ke-38. Bab ke-3 dari kitab Nashaikhul Ibad. Diriwayatkan oleh Ka'ab al-Akhbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaminatu wa tsalatsun. Inilah makalah ke-38. An Ka'bil Akhbar, dari Ka'ab al-Akhbar. Ai malja'il ulama'i minal Yahudi. Beliau adalah rujukan bagi ulama-ulama Yahudi. Aslama, yang telah masuk Islam. Beliau masuk Islam fi zamani Sayyidina Umar bin Khattab. Pada zaman atau eranya Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berkata, al-khusunu, benteng lil mu'minina, bagi orang yang beriman, minasyaitani, dari setan yang tercela itu, salasun, ada 3. Ada 3 benteng. Kalau kita ingin dilindungi dari setan, terlindung dari setan. Yaitu maksudnya adalah allati tamna'ul mu'minina wa tahfadhum, yang mencegah
dan menjaganya minasyaitani, dari godaan syaitan. Itu salasun, ada 3. Yang pertama adalah al-masjidu hasnun. Masjid adalah benteng. Benteng untuk kaum mukminin li'annahu, karena sesungguhnya dia mahalul dzakirina wal malaikat. Masjid adalah tempat orang-orang yang berzikir dan para malaikat. Kemudian yang kedua adalah wa dzikrullahi hasnun. Zikir kepada Allah adalah benteng. Yang kedua adalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kemarin kita sudah ngaji bersama-sama, ya. La siyaman, terutama adalah apalagi la kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, sekarang yang ketiga apa? Yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Itu hisnun, adalah benteng. Rupanya yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an, Bapak Ibu. Tolong digarisbawahi, membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi belum cukup dengan sekedar menaruh Al-Qur'an di ruang tamu, memajang kaligrafi, dibaca. Ya. Memajang kaligrafi itu bagus. Meletakkan Al-Qur'an di tempat yang baik, termasuk di ruang tamu, itu bagus. Tapi yang terpenting membacanya. Kenapa membaca itu menjadi benteng? Bahkan boleh dibilang adalah benteng terbaik. Merujuk kepada benteng yang kedua yang kemarin kita pelajari bersama-sama, yaitu zikrullah, atau mengingat Allah. Tentu kita sama-sama mafhum bahwa qiraatul Qur'an atau membaca Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir kepada Allah. Nah, berarti kalau zikir terbaik kepada Allah adalah membaca Al-Quran, maka membaca Al-Quran adalah benteng terbaik dari godaan setan, karena zikir kepada Allah adalah bagian dari benteng dari godaan setan. Tentu kita juga sama-sama mafhum apa kesaktian membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran adalah membaca yang memiliki nilai ibadah tertinggi. Baca buku, ibadah enggak? Berpahala enggak? Berpahala. Ya, baik. Baca kitab-kitab rujukan pelajaran agama, baik enggak? Baik. Ya. Tapi membaca Al-Quran jauh lebih baik dari membaca apapun, karena firman Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya, itu membacanya saja punya nilai ibadah. Dan nilai ibadah secara spesifik bahkan disebutkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Kenapa membaca Al-Quran itu menjadi benteng terkuat, menjadi benteng terbaik? Pertama, dari sisi kemukjizatan Al-Quran itu sendiri. Kemukjizatan Al-Quran itu membuat setan tidak berani mendekat. Bahkan lari terbirit-birit. Yang kedua, konten atau kandungannya. Ajarannya di dalamnya. Ajaran di dalamnya membuat manusia itu mendapatkan nur atau cahaya. Dengan nur atau cahaya Al-Quran,
Dia akan dibimbing untuk bisa mengetahui jebakan-jebakan Batman-nya setan di mana dan menjauhinya. Ya, ibarat kita ini tahu peta jebakan setan. Dari mana kita dapatkan? Dari ilmu dan cahaya Al-Quran. Al-Quran menunjukkan, itu di sana ada jebakan Batman, di sana ada lubang perangkap setan, di sana berbahaya. Ya, maka orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan nur atau cahaya Al-Quran yang menerangi dia, menerangi seseorang yang membacanya untuk tidak masuk dalam perangkap-perangkap setan. Yang ketiga, di dalam Al-Quran sendiri, spesifik beberapa ayat, ya, pada umumnya semuanya, ya. Kalau kita lihat ada juga beberapa spesifik beberapa ayat yang sangat kuat pesannya, memang berisi permohonan perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan syaitan. Atau firman Allah yang secara spesifik memastikan setan akan terusir dengan kekuasaan Allah. Itu yang membuat Al-Quran menjadi benteng terkuat dari godaan syaitan. Artinya kalau kita kepengen kita dijauhkan dari godaan syaitan atau kita terlindungi dari godaan syaitan, ayo baca Al-Quran. Ya, haitsuma kunta, dimanapun kita berada. Apalagi sekarang Al-Quran sudah ada di aplikasi, mudah dibuka di mana-mana. Ya. Membaca Al-Quran juga tidak harus membuka mushaf, membaca bagian-bagian yang jarang kita baca sehingga harus membaca secara langsung di mushaf atau di aplikasi. Ya. Termasuk juga adalah membaca ayat-ayat yang familiar. Nah, ayat-ayat yang sudah kita hafal. Nah, itu termasuk membaca Al-Quran dan membentengi kita dari godaan syaitan. Pak, saya nggak baca membawa mushaf, Pak, di bis, di kereta. Oh, kan kita hafal ayat-ayat. Ya minimal kan kulhu kan semua hafal. Ya. Al-Falaq semuanya hafal. An-Nas semuanya hafal. Nah, itu termasuk membaca Al-Quran. Itu sakti untuk melindungi kita dari godaan syaitan. Ya. Bahkan secara spesifik ayat-ayat tersebut dalam surat-surat tersebut memang ayat-ayat yang secara spesifik bagian ketiga tadi, ya, berisi tentang permohonan perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, coba kita lihat secara spesifik, ya. Kebetulan ya, di dalam makalah ini juga disebutkan membaca Al-Quran adalah benteng terbaik, ya. Ada spesifiknya di bawahnya, bagian bawah. Apa itu? Lasiaman, apalagi ayatul kursi, ayat kursi, ya. Secara spesifik disebutkan membaca Al-Quran adalah zikir terbaik dan benteng pertahanan terbaik, apalagi kalau membaca bagian di ayat kursi. Nah, tentu insya Allah semuanya hafal ya ayat kursi. Bagian dari tadi bagian ketiga, ayat-ayat yang secara spesifik berisi tentang permohonan kita, ya, pujian kita akan kekuasaan Allah, permohonan kita dan kekuasaan Allah tersebut kita dijauhkan dari godaan syaitan. Misalnya tadi ayat kursi. Ayat kursi itu sangat ditakuti setan dan sangat efektif untuk permohonan perlindungan diri dari gangguan setan. Ya, insya Allah sudah hafal semuanya ayat kursi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mari kita praktekkan. Ya, kan tidak harus, kalau sudah hafal kan tidak harus membuka mushaf. Jadi dimanapun kita bisa menghafalkannya. Nah, apalagi selain ayat kursi, surat Al-Baqarah secara umum. Ya, baca surat Al-Baqarah secara umum.
Bahkan keutamaan surat Al-Baqarah secara umum ini disebutkan dalam hadis Rasul. Ya. La taj'alu buyutakum. Wahai para sahabatku, termasuk kita juga generasi akhir. Ya, diingatkan oleh Rasulullah. La taj'alu buyutakum. Jangan jadikan rumah kalian. Jangan jadikan apa kuburan seperti kuburan. Ya, jangan jadikan rumah kita itu seperti kuburan. Fa innal baita alladhi taqra fihi suratul Baqarah la yadkhuluha syaitan. Rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah itu akan terlindungi dan tidak akan dimasuki oleh setan. Secara spesifik. Ya, baca surat Al-Baqarah. Apa isi surat Al-Baqarah? Sebagian besar adalah kisah tentang Nabi Musa dan kisah kaum Yahudi. Tapi di dalamnya juga disebutkan tentang keutamaan dan keistimewaan serta kemukjizatan Al-Quran. Ya. Dan di dalamnya juga ada ayat-ayat yang secara khusus memohon perlindungan atas godaan setan tersebut. Ya. Jangan lupa, ya, tadi yang pertama spesifik adalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Apa isinya? Pujian, statement kita, pengakuan kita bahwa Allah adalah zat yang serba menguasai dalam keadaan apapun. Yang tidak akan terjadi apapun tanpa izin Allah. Yang meliputi kekuasaannya seluruh langit dan bumi. Nah, ini menunjukkan kemahabesaran Allah termasuk juga perlindungan Allah atas godaan setan. Nah, secara spesifik Rasulullah juga bersabda, sebelum tidur baca ayat kursi, ia akan dijaga oleh Allah. Setan tidak akan mendekat sampai pagi. Ya. Nanti kalau pagi bagaimana? Baca ayat kursi lagi. Ya, baca Al-Quran lagi. Oh. Kemudian secara spesifik lagi, surat Al-Baqarah kan tadi sudah nih. Secara spesifik lagi disebutkan. 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Buka surat Al-Baqarah, baca 2 ayat terakhir spesifik. Ya, syukur-syukur bisa dibaca semua. Kalau buru-buru, kalau dalam keadaan memanfaatkan waktu yang ada, waktunya tidak panjang, minimal baca ayat kursi dan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, dimulai dari Amanur Rasulu bima anzala ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi dan seterusnya. 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah secara spesifik disebutkan oleh Kanjeng Nabi dalam sabdanya kepada kita semuanya. Oh, jadikan Al-Quran spesifik surat Al-Baqarah sebagai rutinitas kita, rutinitas harian. Surat Al-Baqarah spesifik baca ayat kursi, spesifik lagi baca 2 ayat terakhir. Tidak hafal Pak? Ayo mumpung bulan Ramadan dihafalkan. Waktunya pendek Pak, nggak sempat baca semuanya. Oke, baca yang lebih pendek. Surat An-Nas, surat Al-Falaq. Lebih pendek. Waduh Pak, ini pas kebetulan lagi di tengah-tengah acara, tapi kemudian baca Al-Quran. Nggak kekejar baca ayat 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, nggak kekejar baca ayat kursi, baca An-Nas, baca Al-Falaq. Nggak kekejar juga. Coba yang paling ringan dan semua hafal. Bagian dari Al-Quran untuk membentengi kita dari godaan syaitan apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dilanjutkan dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Quran
dapat pahala Al-Quran sekaligus juga doa perlindungan atas godaan syaitan. Nggak sempat Pak baca ta'awud, kebangetan. Nggak hafal Pak baca ta'awud, kebangetan. Jadi udah bisa ditolak lagi. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan membaca Al-Quran, baik ayat-ayat Al-Quran secara umum maupun spesifik, beberapa ayat Al-Quran yang disebutkan dalam hadis Nabi, seperti Al-Baqarah, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat kursi, ya. Kemudian juga ada ayat lain seperti Al-Falaq dan An-Nas. Kita semuanya bisa terlindungi dari godaan syaitan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian ngaji kita Bapak Ibu. Coba dites siapa yang masih hidup di antara para peserta. Ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Hadir. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka rabbika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Selama Ramadan, mari kita berpacu dalam tilawah Al-Quran. Terima kasih untuk inisiatifnya, saling mengingatkan di grup. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya Al-Quran di bulan Ramadan. Amin. Mohon pamit Bapak Ibu. Kita semuanya. Insya Allah pahalanya berlipat apalagi di bulan Ramadan. Amin ya Allah. Saling mendoakan Bapak Ibu sehat dan bisa selalu. Sehat buat Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.